Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, NIM 2102066501006 dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Sebelum masuk ke klasifikasi, kita memahami terlebih dahulu pengertian media dan multimedia pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sementara pengertian dari multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti perantara multimedia, yaitu media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Kemudian bagian B, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran dilihat dari sifatnya memiliki 3 media. Media yang pertama yaitu media auditif, kemudian media visual, dan kemudian media audiovisual. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar atau media yang hanya memiliki unsur suara. Kemudian media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Kemudian media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Kemudian dilihat dari kemampuan jangkauannya, media memiliki 2 media, yaitu media yang memiliki daya liput luas dan serentak, dan kedua media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian media pembelajaran dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Terdapat 2 media, yaitu media yang diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparans, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan bentuk dan cara penyajiannya, terdapat 7 kelompok. Kelompok 1, media grafik dan bahan cetak dan gambar diam. Kelompok kedua yaitu kelompok media proyek diam. Kelompok ketiga yaitu media audio, dan kelompok keempat media audiovisual, dan kelima film atau motion picture, dan kelompok keenam media televisi, dan kelompok ketujuh adalah multimedia. Kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Jenis pertama yaitu gambar atau foto. Gambar atau foto memiliki atau merupakan media yang umum dipakai untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran. Foto juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari foto yaitu menghindari terjadinya salah pengertian apa yang dimaksud pendidik dan apa yang dimaksud oleh mahasiswa, menghemat waktu dan tenaga pendidik,
dapat mengatasi keterbatasan pengamat kita, dapat merangsang aktivitas belajar dan motivasi belajar mahasiswa. Dan kekurangan dari foto yaitu hanya menekankan presensi indera penglihatan. Tidak seluruh bahan pelajaran dapat disajikan dengan media foto atau gambar. Seperti pada contoh di layar ini. Dan kemudian jenis kedua yaitu bagan atau chart. Bagan atau chart adalah media grafik untuk menyajikan pesan pembelajaran dengan mengkombinasikan unsur garis, tulisan, gambar atau foto menjadi kesatuan yang bermakna. Bagan memiliki beberapa jenis, yaitu bagan pohon, bagan arus, bagan organisasi, bagan pandang, dan bagan garis atau waktu. Seperti contoh bagan pohon. Ya, jenis media pembelajaran yang ketiga atau C yaitu grafik. Grafik adalah media grafik yang dapat menggambarkan perkembangan atau keadaan tertentu secara sederhana dan ringkas. Misalnya jenis dari grafik yaitu grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik gambar, dan pada bagian D, diagram gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis dan simbol. Diagram memiliki manfaat atau kelebihan sebagai memperjelas suatu melalui simbol atau garis-garis dan lambang, dan menyederhanakan hal-hal yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan. Dan diagram juga memiliki kelemahan, yaitu ada kalanya sulit dipahami dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mengetahui tentang diagram. Jenis kelima atau bagian V adalah poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi atau saran ide-ide tertentu. Poster memiliki manfaat yaitu mudah diingat, berfungsi sebagai bahan pelajaran, dan kemudian sketsa yaitu gambar yang sederhana atau graf kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Manfaat dan kelebihan sketsa dapat menarik perhatian mahasiswa, dapat memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh pendidik. Kemudian jenis media pembelajaran yang berikutnya yaitu kartun. Kartun adalah media grafik untuk mengungkapkan ide atau sikap dan pandangan terhadap seseorang. Kemudian papan planel. Papan planel adalah media grafik yang efektif sekali untuk menyampaikan pesan tertentu kepada
sasaran tertentu pula. Kemudian jenis berikutnya papan buletin. Papan buletin ini tidak dilapisi kain atau flanel, tetapi langsung ditempel gambar atau tulisan. Media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media yang membuatnya melalui proses pencetakan atau print atau offset. Contohnya buku teks, modul, dan bahan pengajaran terprogram. Yang ketiga yaitu media proyeksi. Pertama, media OHT dan OHP. OHT atau Overhead Transparent adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut OHP atau Overhead Projector. Sedangkan OHP atau Overhead Projector adalah media yang informasi digunakan untuk memproyeksikan program-program transparansi pada sebuah layar. Dan B, media slide, media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Dan C, media film strip. Film strip atau film rangkai atau film gelang adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Yang keempat yaitu media presentasi. Ada beberapa jenis media presentasi yang sering digunakan. Di bawah ini disajikan jenis-jenis media presentasi serta pemanfaatan dalam komunikasi pembelajaran. Yang pertama, papan tulis atau blackboard dan whiteboard, OHP atau overhead projector, dan C, presentasi dengan komputer. Ya, itulah presentasi dari saya tentang klasifikasi tentang media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.